Ya itulah, kalau kita berjuang untuk agama, dipegang panas, dilepas mati. Illa kalaman, kecuali berbicara, yatorruh, yang dia terpaksa, ilaihi, untuk berbicara. Kecuali ketika membaca Al-Quran, kok punggung temannya ada ular. Ya mungkin ini baca Al-Quran di tengah sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala, berkata, ashabuna, siapa para sahabat kami, rahimah, semoga merahmati mereka, Allahu Ta'ala, siapa Allah Ta'ala. Wa yustahabbu, dan disunnahkan, hadas su'aluh, apa permohonan ini, permohonan rahmat. Hadas su'aluh, apa permohonan rahmat ini, wal isti'adzatu, dan permohonan perlindungan, wat tasbihu, dan bertasbih, likulli qari'in, bagi setiap pembaca Al-Quran, bagi setiap pembaca Al-Quran, sawaun, ialah sama saja, karena adapun ada siapa qari, fi sholati, di waktu solat, au kharijan anha, atau au kharijan, atau di luar, anha, dari solat. Para sahabat Imam Syafi'i rahimahumullahu ta'ala berkata bahwa ketika membaca Al-Quran, kemudian melewati ayat-ayat tasbih, melewati ayat-ayat doa, melewati ayat-ayat isti'adzah, maka sunnah berdoa. Baik membaca ayat tersebut di waktu solat atau di luar solat. Qalu, berkata siapa ashab, qalu, berkata siapa ashab, wa yustahabbu, dan disunnahkan, dzalika, apa memohon rahmat atau memohon terhindar dari bala, fi sholatil imam, dalam solatnya imam, wal ma'mumih, dan makmum, wal munfaridih, dan sendirian. Li'annahu, karena hal itu,
Doaun ialah doa, fastawau maka mereka menyamakan fihi di dalam doa, katakmini seperti amin, akibal fatihati setelah membaca al-fatihah. Setelah membaca al-fatihah kita akan disunnahkan membaca amin. Amin itu doa. Jadi ketika membaca ayat-ayat Al-Quran di waktu sholat, kemudian ayat-ayat Al-Quran tersebut mengandung doa, maka sunnah juga membaca amin. Di dalam ayat Al-Quran kan ada ayat wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Dalam Al-Quran kan ada ayat seperti itu, maka setelah membaca ayat tersebut sunnah membaca doa. Wa huwa adapun hal ini madhabus Syafi'i ialah madhabnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa jamaahirul ulama dan mayoritas pendapat ulama rahimah semoga merahmati hum pada mereka Allahu siapa Allah. Ketika membaca Al-Quran di dalam solat, otomatis kita akan membaca ayat-ayat doa atau ayat-ayat perlindungan. Maka disunnahkan berdoa setelah membaca ayat tersebut, baik itu menjadi imam, menjadi makmum, atau solat sendirian. Kalau tidak faham Ustaz, apakah itu ayat doa atau ayat-ayat yang lain, ya enggak usah berdoa, enggak paham. Ya, yang penting pahala. Baca Al-Quran yang penting berpahala. Biar enggak ribet. Semisal membaca ayat-ayat Qul a'udzu birabbin nas, itu kan doa juga. Maka sunnah dalam hatinya amin. Ya, karena a'udzu birabbin nas itu artinya ya Allah, saya memohon perlindungan dengan kepada zat kepada Tuhannya manusia. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Memohon perlindungan agar tidak diganggu manusia. Berarti ganggu manusia itu juga pengganggu. Ada manusia yang pengganggu. Temannya mengartikan kitab diajak bicara. Malik min syarril waswasil khannas minal jinnati wan annas. Jadi pengganggu manusia itu manusia juga. Ada temannya fokus mengartikan kitab diajak bicara. Maka sunnah membaca ayat Qul a'udzu birabbin. Setelah membaca ayat itu, baca amin. Meskipun di dalam solat. Sunnah menurut pendapat mayoritas ulama Syafi'i. Ya. Wala yustahabbu dan tidak disunnahkan. Dzalikah apa memohon. Bahkan yukrahu dimakruhkan apa dzalik fi sholatih di dalam solat. Jadi ketika solat kemudian imam membaca ayat-ayat isti'adzah seperti Qul a'udzu birabbil falaq atau Qul a'udzu birabbin nas, maka menurut mazhab Abu Hanifah tidak disunnahkan berdoa, diam saja, dengarkan apa yang dibaca oleh imam. Wassawabuh adapun yang benar, qaulul jamahiri ialah perkataan mayoritas ulama. Apa mayoritas ulama berkata? Ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian ayat-ayat tersebut mengandung doa, maka kita disunnahkan membaca doa. Contoh,
Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan doa. Maka disunahkan membaca amin. Atau dalam hatinya, ya Allah kabulkanlah. 5, karena apa? Qaddamna, yang kami jelaskan hu tentangnya. Faslun, ialah fasal. Wa mimma, dan ialah sebagian dari apa? Yu'tana, yang harus diperhatikan. Bihi, tentangnya. Wa yata'akkadu, dan harus al-amru, apa memperhatikan. Bihi, dengannya. Ihtiramul Qur'an, apa memuliakan Al-Qur'an. Ihtiramul Qur'an itu penting. Mengambil Al-Qur'an dengan tangan yang bagus. Tangan apa? Tangan kanan. Ngambil Al-Qur'an pakai tangan yang kiri, seperti orang selesai qadil hajah. Ya. Jadi kalau mengambil Al-Qur'an itu ihtiram, memuliakan, sebagai bentuk ihtiramul Qur'an. Pakai tangan kanan. Naruhnya juga pakai tangan yang bagus, ya. Tidak boleh pakai tangan kiri. Ambil pakai tangan kiri, naruh pakai tangan kiri. Rasulullah itu suka melakukan aktivitas dimulai dengan kanan. Kalau keluar dari masjid sunnah pakai kaki kiri. Kalau mulai memakai sandal sunnah pakai kanan. Bagaimana kalau memakai sandal keluar dari masjid? Ya, keluarnya pakai tangan yang kanan, kaki kiri yang kanan, kemudian pasang sandalnya pakai kaki yang kanan. Keluar dari masjid pakai kaki yang kiri. Kalau perhatian sama sunnah-sunnah Rasul seperti ini, insya Allah nanti di akhirat dekat dengan Rasulullah. Tapi salah satu cara pengen dekat dengan Rasulullah itu memperbanyak salawat. Ihtiramul Quran, memuliakan Al-Quran, min umurin, dari banyak hal. Qad yatasahalu, terkadang mempermudah atau terkadang melupakan. Fiha, di dalam umur, ba'dul ghafilin, siapa sebagian orang-orang yang lupa. Al-qari'in, yang suka membaca Al-Quran. Ada orang yang suka membaca Al-Quran tapi lupa memuliakan Al-Quran. Al-mujtami'ina, dalam keadaan berkumpul bersama-sama. Famin dzalika, dan maka diantaranya, famin dzalika, maka ialah diantaranya, diantara memuliakan Al-Quran, ijtinabud dhahki, menjauhkan dari banyak tertawa. Jadi kalau ketika membaca Al-Quran jangan sering-sering tertawa. Ya, ketika membaca Al-Quran sebagai bentuk ihtiraman, mengagungkan Al-Quran, jangan sering-sering bergurau. Wallaudhi, dan menjauhi dari gaduh. Ketika halaqah tidak boleh bertengkar, tidak boleh saling adu argumentasi. Jadi ketika halaqah fokus membaca Al-Quran, ketika halaqah Al-Quran fokus menghafal. Tidak boleh cerita-cerita, tidak boleh ngobrol-ngobrol. Wal hadithi, dan tidak sering ngobrol. Kalau ketika halaqah Al-Quran tidak boleh sering ngobrol.
Biasanya ini tilmidah biasanya. Kalau tilmid tidak, ya. Tidak ada bedanya. Sama ketika jamnya tahfidz Al-Qur'an, ketika membaca Al-Qur'an sama-sama saling ngobrol. Wal hadithi, dan tidak sering ngobrol fi khilalil qiraah, di sela-sela membaca Al-Qur'an. Ya, tidak boleh sering ngobrol, apalagi di halaqah sini. Itu bukan hanya ngobrol sambil tidur-tiduran, apalagi halaqahnya yang di kelas. Semua orang, baik nanti di rumah ketika tadarus Al-Qur'an mumpung bulan Ramadan, baca Al-Qur'an sambil makan keripik, baca Al-Qur'an sambil, itu kan sering di musola-musola. Maka lebih baik halaqah Al-Qur'annya ketika tadarus di rumah-rumah itu, di sini tempatnya tadarus, di luar tempatnya ngobrol. Jangan disatukan. Ya, kenapa? Ihtiraman lil Qur'an, memuliakan kepada Al-Qur'an. Semisal nanti ketika pulang bertemu dengan keluarga pas tadarus kok sambil makan-makan, pelan-pelan negurnya. Baca Al-Qur'an kok sambil makan-makan, gitu aja negurnya. Tidak usah, kalau baca Al-Qur'an gak boleh makan-makan, keluar. Nanti dimarahin sama tetangganya, dimarahin. Kamu ini sok suci. Itu kalau zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu tidak diberi peringatan, minta diperingati. Ketika diperingati dikatakan sok suci. Ya, itulah. Kalau kita berjuang untuk agama, dipegang panas, dilepas mati. Illa kalaman, kecuali berbicara, yatorruh, yang dia terpaksa, ilaihi, untuk berbicara. Kecuali ketika membaca Al-Qur'an, kok punggung temannya ada ular. Ya, mungkin ini baca Al-Qur'an di tengah sawah. Ya, baca Al-Qur'an, kok di belakangnya ada musuhnya datang, pengen mentung, pengen mukul dari belakang. Ya, maka boleh berbicara. Ya, jangan dipukul temannya. Boleh berbicara di tengah-tengah tadarus Al-Qur'an di bulan Ramadan, atau membaca Al-Qur'an sendirian, boleh berbicara ketika terpaksa. Semisal kita membaca Al-Qur'an, teman kita di depan kita juga membaca Al-Qur'an, kemudian datang teman yang lain yang usil, pengen memukul dari belakang, maka kita sunnah, boleh, bukan sunnah, boleh berhenti membaca Al-Qur'an untuk melarang teman yang akan memukul teman yang sedang membaca Al-Qur'an. Intinya ketika membaca Al-Qur'an itu tidak boleh sering bergurau. Nanti ketika tadarus di rumah tidak boleh sering bergurau. Waliyatamatsalah, dan agar mengikuti, waliyamtathilah, dan agar mengikuti qaulallahi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'ah, dan apabila dibacakan Al-Qur'anu, apa Al-Qur'an, fastami'u, maka dengarkanlah,
dengarkan. Semisal begini, sekarang kan speaker di masjid itu kan menghidupkan murotal Al-Quran. Kita lagi diskusi sama teman, gimana itu? Sebenarnya menghidupkan murotal Al-Quran itu yang terlalu keras sampai terdengar kemana-mana itu bikin ruwet itu. Ketika kita ada tamu, kok ada murotal Al-Quran kedengeran kita, berhenti gak menghormat tamu, ngobrol sama tamu, kedengeran ayat-ayat Al-Quran, tidak menghormat Al-Quran. Saya juga bingung kadang, ketika lagi di kamar baca Al-Quran, kok kedengeran murotal Al-Quran. Padahal perintah Allah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'ulah. Apabila Al-Qur'an itu dibaca, dengarkan lah ya. Jadi nanti gak usah banyak bicara di rumah. Kenapa? Karena setiap musola, setiap masjid terdengar ayat-ayat Al-Qur'an. Gak usah banyak bicara. Puasa bicara. Ya. Gak usah banyak bicara. Banyak kerja saja. Kecuali ada tamu, kecuali ada teman yang jauh. Kalau seharian ngobrol terus, ya, maka nanti berbicara hal-hal yang tidak baik. Wa ansitu, dan diamlah. La'allakum, pasti kalian turhamun, diberi rahmat. Jadi kalau pengen rahmat, ketika ayat-ayat Al-Quran dibaca, dengarkan dan diam. Siapa yang sering bicara ketika tadarus di rumah? Ya. Jadi ketika tadarus di rumah, teman kita baca Al-Quran, kita nyimak. Ketika ditegur, gak usah tersinggung. Ada orang saling membunuh karena ditegur baca Al-Quran, ada. Gak mau ditegur. Pokok saya ketika baca Al-Quran benar terus. Tadarus itu bagaimana? Tadarus itu saya baca Al-Quran, kalian mendengarkan, saya salah, kalian menegur, saya mengulang bacaan. Tadarus itu bukan begini, saya baca Al-Quran, kalian ngobrol sama temannya. Ketika saya sudah capek, kalian datang, saya ngobrol sama temannya. Itu bukan tadarus namanya, itu namanya qiraatul Qur'an. Tadarus itu artinya saling mempelajari Al-Qur'an. Saya baca, kalian mendengar. Kalian baca, saya mendengarkan. Gantian. Ketika saya salah, kalian yang menegur. Ketika kalian salah, tidak menerima ketika mendapat teguran, itu tadarus. La'allakum, ketika kita begini mempraktekkan ini, maka turunlah rahmat. Ketika turun rahmat, ketenangan turun. Jadi untuk mendapatkan ketenangan itu harus tadarus Al-Qur'an. Bagaimana cara tadarus Al-Qur'an? Ketika ada yang membaca, kita mendengar. Ketika kita yang membaca, maka ajak teman kita untuk mendengar. Inilah yang dimaksud dengan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ayo dibaca bareng-bareng. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.
apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah dan diam agar kalian mendapatkan rahmat. Wal yaktadi, dan hendaklah dia mengikuti bima terhadap apa rawa yang meriwayatkanhu pada ma Ibnu Abi Daud, siapa putranya Abi Daud, an Ibni Umarah, dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu putranya Sayyidina Umar, namanya Abdullah. Jadi putranya Sayyidina Umar itu namanya Abdullah. Ayahanda Rasulullah namanya siapa? Abdullah. Banyak yang namanya Abdullah. Karena namanya Sayyidina Umar, putranya Sayyidina Umar dengan ayahanda Rasulullah sama, maka dipanggil agar berbeda. Putranya Sayyidina Umar dipanggil Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi mereka. Annahu, bahwasanya Ibnu Umar karena ada siapa Ibnu Umar, idza qara'ah, bila membaca Al-Quran. Ibnu Umar bila dia membaca Al-Quran, idza qara'a Al-Qur'ana, bila dia membaca Al-Quran, la yatakallamu, ialah tidak berbicara. Siapa? Ibnu Umar. Ibnu Umar ini putranya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu putranya sahabat Rasulullah ketika membaca Al-Quran tidak berbicara. Sampai kapan? Hatta yafrugha, sampai dia selesai. Mimma, dari apa? Aradah, yang dia ingin. Ayyaqra'ahu, untuk membacanya. Semisal saya pengen membaca 1 juz, maka tidak usah bicara, sudah fokus membaca Al-Quran sampai selesai 1 juz. Bisa mempraktekkan ini. Ini tirakatnya Al-Quran. Agar berbeda, orang baca Al-Quran tahu adabnya dengan orang yang membaca Al-Quran tidak tahu adabnya. Di antara adab membaca Al-Quran, ketika membaca Al-Quran tidak boleh banyak bicara. Zakarah menyebutkan pada hal ini fi kitab tafsir. Ibnu Daud menyebutkan di dalam kitab tafsir, fi kitab tafsir, dalam kitab tafsir, fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, nisa'ukum harthul lakum. Nisa'ukum, adapun istri-istrimu, yang punya istri. Harthul, ialah tempat kamu bercocok tanam. Lakum, bagimu. Al-Baqarah ayat 223. Kenapa tertawa? Wa min dzalika, dan sebagian dari adab ihtiramul Quran, sebagian dari memuliakan Al-Quran, al-abasih, adapun
tidak bermain-main, memainkan bilyadih tangannya sambil main-main sama temannya ketika baca Al-Quran. Apa itu? Main apa? Ya, tidak boleh. Apalagi ketika halaqah Al-Quran main sekak. Ya, enggak boleh. Intinya siapapun yang membaca Al-Quran tidak boleh main-main. Wa min dzalika, dan termasuk dilarang atau termasuk memuliakan Al-Quran an-nadhari, tidak, ini dibaca kasroh karena atof pada yang di depan. Kalau diperjelas ijtinabun nadhari, tidak melihat kemana-mana. An-nadhari tidak melihat kemana-mana. Jadi ketika membaca Al-Quran tidak lihat jam, tidak melihat yang lain. Ya. Duduk di masjid depan lihat gerbang, gak boleh. Fokus menghafalkan Al-Quran. Nanti ketika tadarus di rumah, ini khususnya saudara-saudara kita yang di rumah, diajak ketika tadarus Al-Quran tidak melihat kemana-mana, khususnya melihat ilama pada apa, yulhi yang membuat lupa, wa yubaddidu dan menghilangkan fokus, adz-dzihnah pada hati. Ketika membaca Al-Quran tidak boleh melihat hal-hal yang lain sehingga terkesan tidak fokus. Iya. Kenapa? Karena ketika membaca Al-Quran itu sama halnya dengan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat kepada Allah. Ya mungkin ini banyak dilupakan ya. Banyak ketika tadarus di rumah-rumah, di musola-musola, di masjid-masjid, itu ada yang membaca, di depannya banyak yang ngobrol. Ya kalau pengen ngobrol semestinya di luar pintu ya, agar tidak terkesan tidak menghormati Al-Qur'an. Wa akbahu, dan yang lebih parah min hada, dari ini, kullihi semuanya, an-nadharu adapun melihat, ilama pada apa, la yajusuh yang tidak boleh, an-nadharu apa melihat, ilaihi padanya, kal amradi seperti yang menumbuhkan syahwat. Tidak boleh. Laki-laki membaca Al-Quran sambil ngelirik cewek semisal. Ini wanita nggak boleh, ya. Jadi semisal sekarang ngaji kok sambil noleh-noleh ke belakang, nggak boleh. Kalau yang di belakang nggak usah noleh, sudah ada di depannya. Jadi ketika membaca Al-Quran ini sering dilupakan, tidak boleh melihat hal-hal yang entah itu lawan jenis, wa ghairihi dan lainnya. Fa innan nadharah, maka sesungguhnya melihat, memerhatikan, kalau melihat sepintas gak apa-apa, itu rezeki. Gak sengaja semisal melihat teman-teman sepintas gak apa-apa, itu rezeki. Tapi memerhatikan, diperhatikan. Fa inna nadharah itu memerhatikan, maka sesungguhnya memerhatikan
ilal amradih kepada orang lain, al-hasanih yang tampan, melihat lelaki yang tampan, min ghairi hajatin, dengan tanpa kebutuhan, tanpa hajat, haramun ialah haram. Haram. Kalau kalian mempraktekkan ini jadi wali semua nanti. Jadi ketika membaca Al-Quran khususnya tidak boleh melihat hal-hal yang dilarang. Kalau tidak membaca Al-Quran ya tidak boleh juga. Cuma ketika membaca Al-Quran lebih diharam. Jadi haramnya itu naik. Jadi hati-hati, halakoh yang ada di depan itu hati-hati. Halakoh yang ada di teras masjid, apalagi yang ada di depan masjid, menghampar apa? Nggak boleh. Lebih-lebih nanti ketika tadarus di musola-musola, tadarus laki-laki perempuan bareng. Santri Alif Lam Mim kok semangat tadarusnya? Iya, karena di sana jamaahnya cantik-cantik Ustaz. Jadi tidak fokus pada Al-Quran, tadi fokus pada jamaah tarawihnya. Yang santriwati juga, santriwati semisal belum jam 7 sudah hadir duluan. Kagum orang tuanya, wah santri anak saya kok rajin ya. Kemudian ditanya sama pamannya, Duk, iya paman, kok rajin sekali tarawihnya? Iya, di sana itu banyak jamaah tarawih laki-laki yang tampan-tampan. Ini cari pahala apa cari dosa? Atau cari pahala dicampur dosa? Pokok ruwet sekarang ini, zaman sekarang ini serba ruwet. Antara dosa dan pahala itu samar-samar. Jadi yang pokoknya ribet sekarang ini. Gak tahu, saya mau komentar apa gak tahu ya. Sawaun sama halnya, karena ada apa nadhar memperhatikan, bisahwatin ialah disertai sahwat, au bi ghairiha atau tidak sahwat. Melihat orang, melihat sesuatu yang diharamkan sahwat tidak sahwat, menurut Imam Nawawi itu haram, kecuali ada kebutuhan. Semisal seorang ustadz ngajar, masa sambil ngajar sambil gini? Ya gak bisa melihat di kelas-kelas, gak apa-apa. Tapi kalau tadarus, laki-laki perempuan ngumpul kok sambil lirik-lirikan, itu haram. Sawaun ialah sama saja, aminah aman, apa melihat al-fitnatah pada fitnah. Fitnah itu apa? Kecenderungan hati. Ustadz, saya gak apa-apa lihat dia Ustadz. Kenapa? Saya gak cinta kok. Meskipun tidak cinta itu tetap haram. Kenapa? Nanti dijadikan alasan. Amlam ya'man, atau tidak aman dari fitnah. Fitnah itu apa? Kecenderungan hati untuk melihat hal-hal yang diharamkan. Dihindari ya. Jadi tilmid gak boleh nolah-noleh agar menjadi wali-wali semua nanti. Hadza keharaman ini, huwa tentang ini, al-madhabus sahih ialah madhab yang sahih. Jadi menurut pendapat yang sahih, ketika membaca Al-Quran tidak boleh melihat hal-hal yang haram. Semisal
ada grup Gema Selawat El Mawardi di depan. Kemudian ada jamaah wanita. Semestinya agar tidak tercampur, selawatnya berpahala. Kemudian yang dilihat dosa, berarti antara dosa dan pahala. Bingung malaikat nanti. Malaikat, ini pahalanya berapa? 100 karena membaca selawat. Kemudian ya 100. Kemudian dosanya berapa? Dosanya 99,9. Jadi pahalanya 1. Jadi intinya nanti khususnya di bulan Ramadan ini ketika tadarus Al-Quran, janganlah sering-sering melihat, bukan sering-sering, janganlah melihat hal-hal yang haram. Indal ulama, menurut para ulama. Waqad nassah, dan sungguh menjelaskan, ala tahrimihi, atas keharaman melihat hal-hal yang diharamkan, al-Imam Syafi'i, siapa Imam Syafi'i, waman, dan ulama, atau dan orang, la yuhsa, yang tidak bisa dihitung, minal ulama, dari kalangan ulama. Wa daliluhu, adapun dalil keharamannya, qauluhu ta'ala, ialah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim. Apa lanjutannya? Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa Ada yang bisa ngelanjutin? Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfadhu. Ya, dilanjutkan sendiri nanti. Juz berapa ini? Artinya, qul, katakanlah Muhammad, lil mu'minin, pada orang-orang mukmin laki-laki. Loh, kalau perempuan sama, ada lanjutan ayat ini. Ya. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Qul, katakanlah Muhammad, lil mu'minin, kepada orang-orang mukmin, yaghuddu, tahanlah, pejamkanlah, hendaklah mereka memejamkan, min absarihim, dari penglihatan-penglihatan mereka. An-Nur, surah An-Nur ayat 3. Ada yang hafal surah An-Nur? Wali annahu, karena sesungguhnya lelaki yang tampan, fi maknal mar'ati, haramnya sama dengan perempuan. Melihat laki-laki yang tampan itu haram. Melihat perempuan juga haram. Intinya ketika membaca Al-Quran dilarang melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang mukmin, baik laki-laki atau perempuan, agar penglihatannya itu dijaga, ya. Bal, bahkan, rubbama, terkadang, kanah, ada, ba'duhum, siapa sebagian lelaki yang tampan, au kathirun, atau kebanyakan, minhum, dari mereka, ahsana, ialah lebih menarik, min kathirin, daripada kebanyakan, minan nisa, dari perempuan.
kadang laki-laki itu lebih menarik katanya perempuan. Sebagaimana katanya orang laki-laki, perempuan itu, makanya itu harus dijaga. Inilah yang dimaksud puasa. Jadi puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan dari hal-hal yang dilarang lainnya. Menahan mata agar tidak memandang hal-hal yang dilarang. Menahan tangan agar tidak memukul orang lain. Menahan kaki agar tidak melangkah kepada tempat-tempat yang dilarang. Wa yatamakkanu, dan menjadi tetap min asbabir raibah, apa penyebab-penyebab ragu fihi, di dalam amrod. Melihat hal-hal yang dilarang itu bikin orang menjadi was-was. Wa yatasahhaluh, dan menjadi mudah min turuqi syarri, dari jalan-jalan keburukan, fi haqqihi, di dalam melihat lelaki yang tampan, ma apa la yutasahhaluh, yang tidak menjadi mudah, fi haqqil mar'ati, di dalam melihat perempuan. Ini begini, semisal ini mungkin di luar kita ya. Semisal ada seorang laki-laki tampan, dilihat oleh laki-laki yang lain sampai tertarik akan ketampanannya. Itu lebih diharamkan daripada melihat wanita. Kenapa? Karena potensi bersama dengan laki-laki itu jauh lebih mudah daripada potensi bersama dengan perempuan. Intinya, setiap apa yang menimbulkan syahwat itu diharamkan. Semisal ada seseorang melihat tembok kok syahwat, berarti melihat tembok diharam. Na'udzubil. Fakanah, maka ada tahrimuhu, apa keharamannya, keharaman melihat sesama laki-laki atau sesama perempuan, aula, lebih diharamkan. Kok ada perempuan suka sama perempuan, maka tidak boleh melihat. Haram ya, haram. Wa aqawilu salafih, adapun perkataan-perkataan ulama salaf, fitan firih, di dalam menghindari, minhum, dari amrod atau lelaki yang tampan, aktsaruh, ialah lebih banyak, min antuhsa, daripada melihat perempuan, atau min antuhsa, untuk dihitung. Waqad sammau, dan sungguh mengkategorikan, menamakan, hum, pada amrod, lelaki tampan, al-antanah, pada bangkai. Ini agar menghindar untuk melihat hal-hal yang haram. Jadi melihat hal-hal yang haram itu sama halnya melihat bangkai. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka, mustaqdarina, ialah dianggap tidak baik syar'an, secara syarat. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulannya, teman-teman santri atau nanti teman-teman yang ada di rumah, ketika tadarus Al-Quran, fokus membaca Al-Quran, tidak boleh memainkan hal-hal yang lain ya. Tujuannya apa? Ihtiraman lil Quran, memuliakan Al-Quran. Semoga kita bisa mengamalkannya.